Nhớ cái bà Hà cho nên lá chay là gì là lá chay biar ini kan muat kan Pak. Di jalan-jalan apa sih gimana? Gimana? Pelan. Pagi-pagi ban udah tidak memadai. Iya, di tengah motornya diputar. Mungkin langsung aja saya mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bapak, Ibu, semua warga RT 04, RW 04 yang telah hadir pada malam hari ini, walaupun di tengah-tengah hujan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Dan ini dia bintang tamu kita, Bapak Amin. Oke, baik, untuk malam hari ini saya akan bacakan sedikit rundown-nya. Kita nanti akan setelah ini akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua RT, lalu ada perkenalan staf kepengurusan tahun 2021-2024, lalu nanti akan ada pembacaan program RT, terus juga ada beberapa program yang memang ini berkesinambungan dengan RT, tapi memang yang nanti akan membahas tentang program-programnya bukan Bapak RT sendiri gitu ya. Jadi ada langsung narasumbernya seperti program PDAM. Terus kita juga punya satu organisasi dari Kahitra yang nanti mungkin juga akan kita berkenalan dengan tim-timnya gitu ya. Lalu nanti akan ada informasi dan tambahan, lalu ada doa penutup dan ramah-tamah. Baik, kalau gitu langsung saja untuk membuka acara yang sangat luar biasa ini, saya minta untuk semuanya mengucap basmalah untuk membuka acara malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin langsung saja untuk sambutan Bapak Ketua RT, Bapak Suradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada wargaku yang sudah berkenan hadir di tempat yang mulia ini, juga kepada tokoh masyarakat, penasihat kami, para bapak, para ibu, dan ibu semuanya, yang mana pada malam hari ini yaitu pertama kali ketika saya menjadi ketua RT di tanggal 27 Maret 2021 ini, kita bisa hadir di sini ya dalam suasana yang memprihatinkan karena masih dalam keadaan pandemi. Mudah-mudahan dengan kita di sini menjadi wasilah menjadi obat kita, mudah-mudahan semuanya akan berakhir dengan baik begitu. Dan terima kasih juga kepada sekretaris saya Pak Duta yang sudah hadir dan berkenan untuk dalam rangkaian kita dalam program saya juga pendek dan nanti berkesinambungan pastinya. Juga para pengurus ketua jajaran RT 04 ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sama-sama berkumpul, mudah-mudahan dengan niat kita, dengan niat tulus bagaimana membangun kembali wilayah kita untuk bersama-sama memajukan wilayah kita tanpa kita membedakan daripada ras, suku, agama apapun. Yang terpenting adalah kita bagaimana kita menciptakan suasana di lebih aman dan nyaman, baik itu pengontrak maupun tetap ya. Jadi saya berharapkan kepada para warga, saya undang tidak pilih kasihkan ya, tetap pengontrak sama saja. Bagaimanapun tetap petugas daripada pengurus adalah melayani daripada warganya seperti itu. Alhamdulillah. Mungkin karena mengingat waktu juga cukup sangat padat sekali. Untuk itu sambutan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada RW 04 tahun 2021 dan sampai 2024.
Baik, saya akan bacakan, mungkin boleh disimak ya. Pengennya sih pas dipanggil diri gitu ya, biar tahu. Baik, kalau gitu pengen banget ya. Oke, untuk sesi atau pos atau bagian lah. Untuk pembina ini ada Ustadz Syarifuddin Hidayatullah. Beliau hadir. Ya. Lalu untuk penasehat ada Bapak Bambang, ada Bapak Haji Gideon Miki, dan ada Bapak Haji Aban Sarijan. Untuk Ketua RT 04 RW 04 mungkin sudah pada kenal semua, ada di sebelah kanan saya Bapak Suradi. Dan untuk wakil RT ada Bapak Rianji atau Bapak Aji. Lalu ada sekretaris dengan saya, dan bendaharanya ada Bapak Ahwandi sebelah kiri saya. Lalu ada seksi rohani Bapak Jajang yang ditemani oleh Bapak Andin. Dan untuk DKM Musolah ada Bapak Ustadz Taujudinur. Ada? Beliau ada ya? Oke. Lalu ada penanggung jawab musolah ada Bapak Zahrudin. Dan untuk sesi pembangunan ada Bapak Nurdin. Lalu ada Bapak Parso. Ya, di belakang. Oke, ada Bapak Sartu. Ya, Bapak Sartu. Ada Bapak Tuyani. Oke, baik. Jadi ada 4 orang ya yang ada di seksi pembangunan. Lalu ada seksi keamanan. Jadi kalau misalnya warga mau chit-chat atau mau curhat sedikit masalah keamanan, silakan. Ada Bapak Firman. Oke. Bapak Pane. Ya. Ada Bapak Erik. Ada Bapak Ipung. Ada Bapak Yudi. Ahmad Yudi atau Tokin. Oke. Lalu bagian humas. Bagian humas kita punya 2. Ada Bapak Agus atau Ayah Borek, mana Ayah Borek? Hadir ya. Ada Bapak Ahmad Basuni. Ada ya di belakang. Oke. Untuk nanti yang paguyuban arisan, penanggung jawabnya ada Bapak Haryadi. Bapak Haryadi ada? Gak ada. Oke. Ada Bapak Farid dan ada Bapak Jamaluddin. Tiga-tiganya nggak ada. Oke. Lalu ada seksi kepemudaan dengan Bapak Fajar ada? Ada. Nggak ada juga. Oke. Ada? Semangat. Belakang. Lagi lompat. Mas Dio dan Mas Sandi ada? Dio nggak ada, Mas Sandinya juga nggak ada. Tapi kita udah kenal mereka ya. Lalu ada PKK ya. PKK itu yang akan dipegang oleh Ibu Hajah Ais Aulia. Ini udah kenal ya, istri dari Bapak Haji Aban Sarjan. Lalu untuk kader, ini ada beberapa ibu-ibu kader yang saya akan sebutkan. Pertama, Ibu Nani, Ibu Samsia, Ibu Sri, Ibu Fatia, Ibu Cita, Ibu Nurbaiti, Ibu Endang, Ibu Suryani, dan Ibu Puji Astuti. Lalu ada satu lagi, seksi sosial dan pendidikan. Itu yang nanti akan pegang adalah Umi Agus. Dan ditemani oleh Dina dan Lisa. Oke, dari semua yang saya sebutkan mungkin semua warga udah kenal ya. Kenal ya? Oke. Ada satu lagi namanya seksi publikasi dan informasi. Publikasi dan informasi itu nanti ada Riwan atau Kenji ditemani oleh Hidai atau Dayat. Jadi ada hampir sekitar 47 staf ya keanggotaan untuk kepengurusan RT 04 RW 04 tahun 2021 sampai 2024. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Jelas semua? Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Oke.
beneran nih. Oke, baik. Ternyata Pak RT-nya agak sedikit malu. Oke, kalau gitu ini hasil rapat dari semua pengurus minggu lalu. Jadi ada masalah program ya. Jadi sini saya coba masuk ke program yang biasa dipungut oleh pengurus setiap bulannya ya. Mungkin ini akan kita mulai awal April. Jadi nanti April kita akan kembali muter ya, atau mungkin untuk iuran kematian ini kita peruntukkan untuk seperti uang duka. Jadi nanti saat misal si A berduka gitu ya, jadi nanti kita akan ada semacam subsidi dari uang 5.000 ini. Jadi mau digunakan untuk perlengkapan kebutuhan untuk pemakaman, atau mungkin kalau misalnya memang sudah ada, ini bisa dilokasikan untuk biaya-biaya lain. Seperti mungkin ada mau malamnya tuh mau tahlilan atau mau dibeliin makanan segala macam, itu terserah. Yang jelas kita sudah memberikan uang duka itu. Oke. Lalu ada masih menarik uang program adalah istri dari ketua RT dan istri dari sekretaris RT selama 6 bulan. Saya nggak sebut namanya, tadi saya sudah sebut ya. Oke. Lalu nanti mungkin setelah 6 bulan akan dilanjut oleh bagian humas. Lalu ada gimana om? Istak ya, atau mungkin nomor teleponnya nggak ada, cuma KK dan KTP aja. Nanti mungkin saat nanti pertama pengurus membagikan kartu iuran, ada sampelnya nggak bang? Oke. Jadi nanti gini, uang program itu beda sama yang lalu. Kalau lalu mungkin Anda membayar udah clear gitu ya, tapi besok itu kita akan bagikan kartu. Jadi nanti ada kartu bukti Anda telah membayar dan akan disimpan sama warga gitu ya. Jadi nanti Anda pegang satu kartu, nanti dicatat sama pengurus juga nanti akan catat. Jadi ada catatan yang double gitu ya. Nanti biar nggak miss antara yang sudah dibayar sama yang sudah diterima. Terus untuk balik lagi ke DTKS, untuk data yang kita dapat 167 kakak. Informasi. Terima kasih. Tadi apa yang telah dikatakan oleh sekretaris bahwa sebenarnya ini kemarin kesepakatan pengurus, kesepakatan warga adalah malam ini yang tadinya iuran program 10.000 itu apakah setuju atau mau naik nih? Kalau naik saya malah pengurus makin senang, karena 10.000 itu bukan hanya untuk kegiatan program aja, tapi per 6 bulan itu kita akan keluarkan untuk biaya posyandu dan posyandu. Jadi nanti sisa itu kita buat memperbaiki jalan dan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan keluarga. Contoh kemarin data DTKS itu kita mengeluarkan biaya 1 juta, terus makan siangnya 200.000, sarapan paginya 100.000 ya. Tapi sebenarnya RT 0. Akhirnya kami kemarin sepakat gitu ya. Nah itulah artinya kami tidak mau membebankan kepada warga walaupun kas 0. Karena dari DTKS itu adalah nanti kalau ada bantuan-bantuan kami minta kepada warga, ada yang tidak dapat akan komplain. Makanya saya akan tidak bebankan kepada warga. Artinya nantinya juga kalau ada kegiatan-kegiatan selanjutnya, uang program sudah ada, seperti apa yang nanti ada kegiatan lain yang mengeluarkan biaya, kita tidak akan pungut, tapi kita akan olah dari uang program itu. Jadi sampai situ paham ya Bapak ya? Setuju? 10.000? Nggak ada yang naik? Oke, setuju ya PRD ya? Jadi Bapak, saya mohon selamat datang Bu Haja Agustina.
Dan artinya saya berharap bapak-bapak yang hadir di sini untuk mendukung kegiatan KRT-an ini, artinya bahwa uang program itu adalah nanti dari warga untuk warga, hanya diolah kepada kepengurusan RT. Dan kami berjanji per 6 bulan sekali akan melaporkan keuangan. Jadi supaya antara warga dan pengurusan saling percaya, dan mudah-mudahan kita selalu tetap istiqomah dan pada semangat untuk membayar iurannya, karena inilah kalau kita mau maju ya kita harus semangat untuk, karena kita tidak ada subsidi dari pemerintah pusat, paling kita ada ajuan-ajuan yang melalui anggota dewan yang mungkin juga itu harus proses. Jadi dalam hal ini kalau kita mau maju, ayo kita sama-sama membayar iuran program. Dan itu saja dari saya, mungkin sedikit tambahan uang masalah iuran kematian. Melihat kami mengevaluasi beberapa hari dan yang tahun yang lalu, itu ada beberapa warga kita yang kalau musibah, memang kalau orang musibah tidak pernah ada persiapan, apalagi yang sakitnya sudah berbulan-bulan sampai tahun, mungkin uangnya juga habis buat berobat. Jadi walaupun nggak pakai duit BPJS, tapi yang bolak-balik ke rumah sakit mengeluarkan biaya. Nah disinilah kami semua pengurus kemarin termasuk penasihat setuju uang duka kematian itu per bulannya 5.000. Artinya suatu saat ada yang musibah, saya yakin kayak kemarin itu untuk biaya penguburannya itu yang kita bingung. Makanya mungkin awal, mungkin nanti kita masih minim, makin besar ya kita akan bantu makin besar. Saya sih berharap selama 2 tahun nggak ada yang meninggal warga tempat, biar kumpul dulu dukanya. Jadi itu yang ada wacana yang lebih bagus, karena semua adalah tanggung jawab kita yang masih hidup kalau ada orang atau warga kita yang kena musibah atau meninggal. Saja dari saya, mungkin semua bisa paham dan memahami. Ayo kita dukung warga RT kita yang baru ini, mudah-mudahan tetap amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahwandi selaku bendahara RT 04. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau mau kasih masukan? Atau ada yang mau ngomel-ngomel? Enggak ya? Oke, jadi ini setuju ya kalau uang program itu 10.000 itu setuju? Setuju naik apa setuju 10.000? 10.000, oke, jadi 10.000 ya. Oke, note-nya ini yang tadi telah disebutkan oleh Bapak Ahwandi, uang program 10.000 dan uang iuran kematian itu 5.000 ya. Jadi nanti ketika ini bukan berlaku untuk warga asli ya, atau mungkin apa ya namanya, ya warga tetap. Tapi ini berlaku juga untuk warga yang kontrak di RT 04 ya. Jadi nanti ketika Anda, ya silakan Bapak, kematian itu berlaku untuk yang kontrak juga ya. Oke, jadi bukan untuk diperuntukkan untuk warga tetap, tapi bila nanti ada pengontrak memang ada kondisinya dalam berduka gitu, kita juga nanti akan bantu dari uang kematian tersebut kayak gitu. Ya, mungkin ada lagi tambahan dari Bapak Suradi, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Duta dan juga Pak Waris Purna saya. Jadi saya jelaskan kembali lagi dan memastikan untuk bapak-bapak yang walaupun tadi jawaban setengah-setengah, saya berharap artinya kompak untuk iuran program RT 4 RW 04 ini sepakat kita 10.000 sebulan. Sepakat ya? Ya, sepakat ya. Terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang Bapak amanahkan kepada kami dari pengurus, insya Allah bisa kita jalankan. Itu mudah-mudahan ya. Dan juga terkait dengan masalah tadi, saya menyambung saja, itu masalah terkait masalah pendataan DTKS ya. Kemarin itu ada beberapa warga kita, khususnya warga yang tidak dekat itu, dengan secara administrasi itu kurang masalah datanya. Jadi saya sudah buat formulir, ini nanti saya minta dengan seksi keamanan pastinya, saya minta ini setiap pengontrak mengisi formulir yang telah kami buat.
gunanya buat apa? Buat pendataan kita. Karena kalau iklan dari Pak Wali Kota itu per 1 April sampai dengan tanggal 31 Mei itu udah pendataan khusus, betul kan? Coba lihat di TV deh. Jadi artinya ketika nanti ada sensus dari Dispukcapil, jadi warga sudah aman gitu ya. Artinya kenapa? Bisa langsung update ke RTA. Bisa nanti juga yang teman-teman atau bapak-bapak yang bisa IT gitu, kalau bisa nanti saya punya link tuh Pak, mau lihat warga RT 4 jumlahnya berapa, langsung klik link gitu. Saya punya seperti itu, mudah-mudahan bisa ya. Jadi nggak pakai perlu hard copy, nggak perlu pakai kertas gini, kita bisa klik gitu bisa jadi. Nanti tinggal dibikin, dibantu mungkin para bapak yang mungkin bisa masalah teknologi bisa bantu kami juga untuk masalah seperti itu. Itu satu. Kedua juga kepada warga baik yang itu tidak tetap, artinya memang mungkin besok atau mungkin lusa itu kita akan minta koordinasi kepada pihak daripada sisi keamanan untuk mendata daripada warga pengontrak ya, menghindari hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi saya berharap kepada para bapak, para ibu yang mungkin kiranya pengontrak ketika nanti didatangin udah nggak perlu kaget lagi seperti itu. Kita sebenarnya mendata saja ya, data dalam apapun datanya itu biar kami bisa update seperti itu ya begitu. Jadi juga artinya tidak hanya haknya saja, tapi kewajibannya pun ketika warga kami, warga kita 04 ini ketika sudah berpindah tempat ke wilayah baik di lingkungan RW 04 ini, saya minta dengan sangat kerjasamanya untuk saling bersinergi dalam rangkaian kita memberikan masukan, yaitu iuran apapun tetap kita akan pintakan ya, karena ada hak dan kewajibannya. Jadi saya harap para bapak, para ibu yang mungkin kiranya warga 04 ini yang sudah menyeberang ke RT 1, kedua dan sebagainya itu dan untuk kerjasamanya. Karena kemarin ada gini Pak kejadian, ketika dia itu warga RT 04 tapi tinggalnya di RT 01. Ketika ada suatu hal, saya bilang ada 01 datanya sudah di close gitu loh, RT 4 saya bilang, ibu tinggal di mana? Di RT 1, kakaknya RT 4. Oh yaudah, artinya kita bantu, tapi saya sarankan juga bagaimana tidak ada timbang hak dan kewajibannya. Oh iya Pak, saya mengerti. Jadi artinya saya berharap seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu tanpa kita ungkapkan dan mereka tahu seperti itu ya. Jadi saya harap kerjasamanya kepada para warga yang mungkin saja warga kami di sini maupun menyeberang, tolong artinya kerjasamanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya yang mungkin masih punya kakak RT 04 tapi sudah tidak lagi tinggal di wilayah RT 04 tapi ingin mendapatkan fasilitas atau mungkin mendapatkan haknya sebagai warga RT 04, kita minta kontribusinya juga, betul ya Mas ya? Jadi ketika kita memberikan satu kayak iuran program gitu, bisa disupport kayak gitu. Nanti salah. Oke, lanjut. Di sini ada yang tadi saya sudah sebutkan, bukan hanya program RT saja ya. Oh ya, sebentar, saya masih ingat. Untuknya. Nah, untuk yang ini ya, jadi nanti ini ada kayak form ya Mas ya. Ini nanti kita minta semuanya mengisi ya. Pada bagian, ini untuk pengontrak ya. Jadi isi dari surat ini adalah data pemilik kontrak ya. Jadi nanti kontrakan siapa nanti tolong diisi ya, nama pemilik kontraknya siapa, alamatnya sebelah mana ya, karena kita di wilayah RT 04 ada beberapa kontrakan ya, pemiliknya beda-beda. Terus tolong diisi juga kontak pemiliknya siapa, misalnya kontrakan Aji gitu, nanti tulis kontaknya Aji di situ. Nah terus Ajinya mana sih? Oke. Untuk yang kedua pengontrak, ini data pengontrak, nama pengontraknya siapa ya. Terus nomor teleponnya tolong dicantumkan. Nomor telepon kalau bisa nomor telepon yang aktif ya. Ada juga kan nomor WhatsApp yang
cuma bisa WhatsAppan tapi nggak bisa ditelepon. Oke. Terus status pengontrak ini juga harus diisi, harus jelas. Belum menikah, janda atau duda. Terus pekerjaan pengontrak, pelajar, kuliah, kerja dan lainnya. Kalau itu sih nggak terlalu penting ya. Yang paling penting adalah status. Terus tempat kerjanya. Nah, ini kalau misalnya kita maaf nih, kalau misalnya nanti mungkin ada sesuatu hal yang memang urgent gitu ya, kita harus memberikan informasi, misalnya nggak ada, kita bisa langsung datengin nih tempat kerjanya gitu. Terus untuk data keluarga pengontrak, di sini ada nama orang tua, alamat orang tua, dan tolong nanti di sini di breakdown ya, di bawah ini nanti akan ada jumlah keluarga, dewasanya berapa, anak-anaknya berapa, kayak gitu. Itu nanti ini lagi kita revisi. Jadi nanti untuk pengontrak kita minta semuanya wajib mengisi ini sebagai data lama. Oke, balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya program baru juga ya. Dan ini di luar dari program kepengurusan RT 04. Tapi ini berkesinambungan, jalan bareng dengan RT ya. Oke, jadi di sini ada satu organisasi namanya Kahitra. Ya, nanti kita akan kenalan, kita juga akan mendengarkan visi misinya. Dan untuk ketuanya diketuai oleh Bapak Aminuddin. Jadi nanti Bapak Aminuddin bisa langsung berkenalan ya. Tolong dikenalkan Kahitranya seperti apa dan visi misinya. Silakan Bapak. Mau di mana? Di tengah? Di Ujinem? Apa di mana? Di situ ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pengurus RT, Ketua RT 04 Bapak Suladi yang memberi waktu buat kami untuk menjelaskan tentang Kahitra. Lalu terima kasih juga untuk pembina kami, penasehat yang rela susah payah membangkitkan semangat kami buat menjauhkan asri dan bersih. Terima kasih buat Umi Agustina. Langsung aja ya Pak. Tadi sebenarnya mau pasang proyektor biar warga bisa lihat visi misi dengan jelas Pak. Tapi berhubung hujan jadi saya jelaskan aja ya Pak. Untuk pendahuluan mungkin kita sepakat sama-sama setuju untuk menjadikan lingkungan RT 4 khususnya menjadi lebih hijau, asri dan bersih Pak. Karena dengan 3 faktor itu kita bisa hidup sehat insya Allah. Tapi untuk menciptakan 3 faktor itu kita juga butuh sama-sama membangun, bersinergi untuk lebih peduli Pak dengan lingkungan yang kita tinggali. Juga kemauan dari individual atau kelompok yang tinggal di lingkungan itu Pak. Nah, langsung ke penghijauannya Pak. Jadi penghijauan ini lebih tepatnya kita fokuskan untuk ke jalan-jalan protokol atau jalan-jalan di seluruh wilayah RT 4 Pak. Juga kebersihan sekitarnya. Yang pasti itu penghijauan, lalu mewujudkan masyarakat gemar menanam dan menghijaukan lingkungan, masyarakat yang memilah sampah dan menjaga kebersihan dengan bersama-sama kita aktifkan kembali bank sampah Pak. Jadi mengurangi
resiko sampah di mana-mana. Masyarakat sejahtera melalui bidang pertanian dan menjadikan lingkungan aman, nyaman, bersih dan indah. Untuk anggota mungkin bisa disebut ini launching ya Pak, pertama kali Kahitra disosialisasikan di warga. Jadi Kahitra ini diketuai dengan saya sendiri Pak, lalu dibantu dengan sekretaris 1 Umi Agustina, sekretaris 2 Buta, lalu ada Bendahara Bapak Dani Yusmanto, publikasi dan dokumentasi Saudari Dina, pembibitan dan pemeliharaan Hansah, pengembangan usaha Saudara Dio, dan keamanan pangan Bapak Firman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak tentang Kahitra? Nanti ya Pak. Jadi mungkin gitu aja Pak untuk sekilas dari komunitas Kahitra. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama membuat lingkungan tempat menjadi bersih, aman, juga asri Pak. Iya Pak. Untuk penghijauan di jalan protokol itu maksudnya penanaman pohon apa itu? Apakah berbentuk kayak pohon jati atau pohon apa? Penghijauan ini. Pohon sayuran yang adanya di colong orang apa? Jadi lebih ini Pak ya, maksudnya ke lebih spesifikasi Pak. Spesifikasinya kita ada penghijauan lumbung pangan Pak. Jadi lumbung pangan ini adalah penanaman penghijauan antara lain itu berupa sayuran Pak yang bisa dimanfaatkan warga sekitar yang memang membutuhkan. Jadi kalau untuk di halaman-halaman, lalu di jalan-jalan protokol itu kita bisa rencana mau penanaman apotek hidup, antara lain tanaman-tanaman obat, lalu bunga-bunga kembang gitu Pak. Jadi tanaman yang nggak mengganggu aktivitas warga, nggak mengganggu pejalan kaki atau kendaraan. Jadi kita juga bisa sesuaikan dengan area biar lebih terlihat bersih dan hijau Pak. Mungkin seperti itu. Jadi protokol nanti di depan ya? Semua protokol dia tempat insya Allah Pak. Itu dari kita mulai dari belakang. Berarti menggunakan pot bunga? Nanti disesuaikan dengan tempat yang mau kita rapikan Pak. Misalnya seandainya seperti jalan di belakang di samping Posyandu, itu kita karena tempatnya kecil, space-nya nggak terlalu besar, jadi kita menggunakan botol aqua, lalu dengan menggunakan paralon tempel tembok. Kalau di jalan ini? Di jalan depan dari mulai Palito ya Pak? Iya. Palito yang ada tengah. Itu rencana kita mau menggunakan pot yang menyesuaikan dengan di atas selokan air Pak. Jadi kita selokan air nanti mudah-mudahan insya Allah kita buat penutupnya biar nggak mengganggu kalau banjir atau ada sampah, bisa ditutup buka seperti itu Pak. Atau kita bikin tatakan aja, nanti sambil berjalan mungkin bisa disesuaikan dengan protokol di depan situ gitu. Nah, artinya kita jangan sampai gara-gara ada penanaman yang menggunakan pot bunga jalan agak sempit, suatu saat ada orang yang sakit, ambulan nggak bisa masuk. Gitu ya? Betul Pak, betul. Karena jalanan kita ada pas-pasan ya. Iya, makanya ya. kita memperhatikan juga dari segi kenyamanan lingkungan juga warga sekitar yang sekiranya enggak mengganggu dilintasi mobil. Jadi kita bisa ukur untuk ukuran pot atau wadah tempat penanamannya Pak. Apabila mengganggu jalan, mungkin kita bisa diinovasiin dengan digantung-gantungin
aja dengan pot-pot atau botol-botol aqua seperti itu. Jadi insya Allah kami juga mohon dukungan warga apabila Bapak mungkin belum tahu kepanjangan Kahitra itu apa, Min? Coba jelasin. Benar nggak, Pak? ya Pak, ini kita udah buat kaosnya Pak. Kahitra itu kepanjangan Kampung Hijau Sejahtera. Jadi logo yang berbentuk rumah yang mungkin bisa dilihat di baju paduka itu, yang berbentuk rumah genteng itu adalah kesadaran dari lingkungan pribadi Pak untuk perilaku hidup sehat. Lalu Kahitra yang berlogo emas itu menandai itu itu menjadikan penghijau ini lebih sejahtera bagi perekonomian masyarakat dengan yang pernah saya sampaikan penanaman pohon jahe Pak. Nah, nanti saya jelaskan Pak pohon jahenya. Lalu gambar tangan yang ada tanah dan pohonnya itu sebentar Pak, saya lupa nih. Tanah yang di tengah itu melambangkan bumi yang diselamatkan oleh tangan-tangan manusia yang sadar dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Apa sih tanaman pohon jahe? Lalu gimana teknisnya? Jadi penanaman pohon jahe ini yang pernah saya sampaikan mungkin nggak terlalu besar imbasnya ke perekonomian rumahan Pak, khususnya warga-warga kita seperti kita ini. Jadi penanaman pohon jahe sama-sama kita tahu pohon jahe itu tanaman yang harganya stabil Pak, di pasaran internasional itu stabil, 1 kilonya bisa 40 sampai 50 ribu. Jadi kita coba pengen sesekali menyelam sambil minum air Pak. Menghijaukan lingkungan dengan memberi masukan ke warga juga gitu. Apakah warga itu akan mengeluarkan biaya nih? Untuk Kalau mengeluarkan biaya artinya kita harus minta dari warga. Saya tapi sebagai pengurus khawatir warga terlalu banyak mengeluarkan dana karena kita hidup di kampung beda dengan komplek ya, artinya kita jangan sampai warga terlalu banyak beban biaya gitu. Jadi ya sehingga nanti program RT tersendat. Cuma dijelaskan apakah perlu biaya? kalau untuk dia sih enggak Pak, jadi full murni warga itu sama sekali enggak mengeluarkan biaya. Jadi kita menawarkan yang bagi yang mau melihara kita berikan bibitnya Pak, bibit jahenya dirawat karena jahe itu pohon yang kuat, tanpa disiram pun dia akan tetap tumbuh. Tapi dengan maksimal tumbuhnya itu enggak terlalu yang bisa kita inginkan. Jadi kalau tanpa disiram atau dirawat itu paling hanya sekitar 2 sampai 3 kilo satu bibit. Tapi kalau dirawat, disiram setiap hari, dikasih pupuk itu bisa mencapai 5 kilo maksimal Pak. Jadi dengan 5 kilo itu dengan jangka waktu 8 bulan itu udah maksimal 8 bulan itu. Jadi bagi yang mau nih kita kasih bibitnya dengan free, bibitnya dirawat setelah 8 bulan kita bayar Pak secara berkelompok gitu. Saya buat bayar programnya. Insya Allah Tuhan. Jadi misalnya satu rumah itu di halamannya bisa masuk 8 karung atau pot besar. Jadi kita sistem bertahap Pak, 1 bulan kita kasih 1 bibit. Jadi sistem berkesinambungan, setiap bulan kita bisa menghasilkan buat tambahan dapur rumah seperti itu Pak kira-kira. Jadi sama sekali nggak mengeluarkan biaya spesial pun untuk warga. Jadi untuk semua penghijauan pohon jahe atau bibit-bibit apapun kita siapkan Pak dengan percuma. Jadi warga bisa ambil, udah kita semai. Jadi kita semai dulu, setelah nunggu daun warga bisa ambil, silakan diambil bila mau. Dan untuk buah pun juga
di belakang rumah saya juga udah ada contohnya, udah alhamdulillah udah dirasakan oleh warga sekitar yang mau, silakan Bu diambil seperti itu Pak. Jadi selain untuk penghijauan juga kita bisa mensejahterakan untuk tambahan dapur seperti itu Pak kira-kira. Ada lagi Pak yang lain? Tentunya lebih hijau dan asli juga bersih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Amin selaku ketua dari organisasi Kadiklat. Mungkin sedikit saya rangkum dari apa yang disampaikan oleh Bapak Amin ya. Jadi minggu lalu kita memang sudah melakukan survei di satu kota ya, Cirebon, dan kita memang kalau nggak ngelihat mungkin bullshit ya, bohong banget sih. Pohon jahe merah itu bisa ditanam sama warga-warganya, terus bisa menghasilkan. Dan ternyata kita datang ke sana, memang kebetulan tempatnya di mana nih? Pokoknya di Cirebon, lupa saya nama titiknya. Jadi dia perlu bikin satu kampung itu, ini satu RW ya, satu RW itu untuk menjadi satu kayak macam pemukiman atau mungkin pokoknya satu RW itu menjadi satu percontohan. Bahkan ada dari luar Indonesia yang datang ke situ untuk study tour, atau mungkin ada yang istilahnya pengen cari ilmu di situ. Dan karena kesabarannya Bapak RW di sana yang membangun kampungnya itu memang sampai jadi benar-benar hijau, yang tadinya nggak ada tanaman sama sekali dan nggak ada yang peduli dengan lingkungan, sampai akhirnya seperti itu. Perlu makan waktu 11 tahun ya, jadi banyak yang berantem juga di warganya, terus juga ada beberapa yang mungkin nggak setuju dengan program itu. Jadi pas 11 tahun itu dia pure jadi kampung percontohan. Bahkan dia disupport oleh PT Pegadaian untuk memberikan satu wastafel di tiap titik. Jadi di tiap titik ya nanti konsultasi dah sama beliau. Oke, jadi nanti yang Mas Fadli atau Mas Entung, mereka yang menjalani dengan timnya. Oke, jadi di sini saya buka ya. Mereka sangat menghasilkan dan menghidupkan yang namanya darah Karang Taruna. Jadi yang tadinya kering nggak ada dana, Karang Taruna jadi ada dana. Memang waktu lagi terakhir ya, ini bank sampah loh ya. Jadi terakhir bank sampah itu dijalankan sebelum bulan puasa tahun lalu. Dan sengaja saldonya dinolkan oleh ketua untuk didonasikan untuk sembako ya, kalau nggak salah ya, di bulan puasa ya. Itu ada sekitar 25 sampai 30 kantong. Jadi hasil dari bank sampah itu sudah digunakan oleh teman-teman Karang Taruna lalu. Terus untuk programnya sengaja di stop dulu sampai saat ini. Nah kebetulan nanti Kak Hindra juga akan menghidupkan kembali. Terus yang ketiga adalah program kebersihan lingkungan. Terus ada juga program menabung air. Nah yang ini nih, ini yang saya dapatkan waktu lagi kemarin di Cirebon. Saya baru terbuka bahwa sekarang itu kita lihat di mana-mana udah jarang banget ngelihat yang namanya tanah ya. Di mana-mana aspal. Nah nggak fair kalau misalnya setiap hari kita ambil air dari dalam tanah, tapi kita nggak ngembaliin lagi air tersebut di dalam tanah, ke dalam tanah. Oke, jadi ada beberapa kejadian mungkin tahun lalu sampai mungkin awal tahun kemarin yang namanya longsor. Oke, longsor itu terjadi karena di bawah. Kalau udah jelas tadi Pak Pers bilang masalah keamanan, hanya untuk kenalan aja keamanan supaya warga RT 4 mengetahui siapa-siapa orangnya.
besok datangnya bulan suci Ramadan, ya seperti tahun yang lalu kita diadakan ronda atau ya itu bersama, tapi menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah kita. Bagaimana RT besok diadakan ronda lagi, gimana, setuju apa enggak untuk warga dan bapak semua? Setuju apa enggak gitu. Nah, sama lagi Mbak itu kita minta feedback itu untuk per rumah. Kita minta uang kayak program keamanan itu 2.000 per rumah, Pak. Per rumah ya, bukan per kakak. Per bulan 2.000 rupiah saja gitu. Mulai sekali. Insya Allah kita juga patroli itu kita keluar nanti jam 12 sampai insya Allah jam 3 gitu. Nanti waktunya nanti kita rolling keamanan. Jadi artinya dia minta 2.000 per bulan. Jadi sebenarnya kurang. Kalau menurut kita buat orang itu kayak cleaning. Nanti saya juga akan di ini. Nah, jadi ini adalah suatu kerjaan yang sangat sosial sekali. Kebetulan para keamanan ini perlu begadang. Cuma 2.000 jangan terlalu minta aman ya Pak. 2.000 jangan terlalu minta aman. Jadi tapi ada kepedulian mengontrol, karena saya lihat memang di lingkungan tempat ini ada beberapa orang yang naruh kendaraan roda 2 di luar. Jadi jangan nanti setelah kejadian Pak motor saya hilang gitu. Jadi artinya nanti mudah-mudahan dengan adanya keliling keamanan akan lebih kondusif di lingkungan kita. Dan kebetulan di saya sudah ada HT untuk antara komunikasi ada 2 nanti bisa digunakan. Dari inventaris HT yang lama ada ya 2 ya 2, jadi ada 4. Artinya itu buat komunikasi para keamanan. Nah cuma kalau memang nanti Bapak setuju 2.000 ya silakan nanti, atau memang kalau mau ditingkatkan kelilingnya tiap malam ya meningkatkan juga iurannya gitu kali ya. Karena kalau menurut saya sih maaf aja, saya lebih baik bayar 5.000 daripada saya sebut begadang. Ngantuknya nggak kelar 2 hari saya tidur. Itu dari saya, mungkin Bapak setuju atau ada masukan lain Bapak silakan mungkin untuk usulan. Karena walaupun di tingkat RW RT negara keamanan, tapi kita adalah bagian ngontrak di sini. Ini kebanyakan pengalaman kayak gitu ya. Nah, makanya marilah kita saling ada timbal baliknya. Warga ada kewajibannya, Pak RT juga ada kewajibannya. Kalaupun memang itu dari luar RT tapi masih RT 4 akan kita layani, tidak akan kita beda-bedakan. RT gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Lura Bapak. Ya, saya mau saja nanti memperjelas saja dari seksi keamanan. Memang wacana itu sudah ada dan juga dimasukkan dari saya Yudi. Artinya nanti kita koordinasi dengan Pak Pane artinya, karena nanti mungkin mengingat sebentar lagi bulan puasa gitu kan. Dan tadi juga disampaikan terkait masalah biaya ya seperti itu Pak yang disampaikan oleh Ipung, ada Firman, dan kali juga beliau sudah berkoordinasi karena saya maunya proseksi ini jadinya dia punya program gitu. Biar dia berkreasi sendiri buat program gitu. Jangan dari saya terus atau dari gimana, tetapnya saya kreasikan teman-teman semuanya, bapak-bapak semuanya untuk buat program jangka pendek, jangka panjangnya seperti itu. Jadi saya berharap dengan kita hadirnya di sini, dengan kita kompaknya, mudah-mudahan apapun tujuan kita, mudah-mudahan saya ingat daripada pesan penasihat saya Pak Haji Dion, yang penting ridho dan berkah seperti itu ya, mudah-mudahan berkah semuanya lah, ya gitu. Jadi nanti mungkin selanjutnya nanti makanya saya buat daripada ada seksi kamar ini buat berkreasi, dia yang mengelola seperti apa. Saya nggak mau gimana, pokoknya yang terpenting adalah program 5.000 dan 10.000 untuk bendahara, dan itu dipegang oleh bendahara saya Bapak Wandi. Mungkin selanjutnya mungkin saya minta dengan seksi rohani terkait dengan masalah sebagai Ramadan untuk Bapak Jaya yang bersilakan. Iya, tadi dibicarakan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bismillah sabri wa yasiri amri wa ahlan wa hamdi sami wa qawli rahmatika ya arhamar rahimin. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Ketua RT, yang saya hormati Bapak Penasehat Pengelola daripada pelaksanaan ini, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu hadirin sekalian, seluruh warga peserta yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa yang saya sampaikan tadi amat daripada Bapak Ketua RT, alhamdulillah dengan pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bersimpul, berdialog untuk membahas daripada beberapa program yang akan berjalan tentunya di lingkungan RT kita yang telah 04 dan 04. Mudah-mudahan apa semua yang rencana wacana apa yang kita akan laksanakan ini mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, baik yaitu kami akan menyampaikan beberapa kegiatan, yaitu mengenai kegiatan di Mushola Al-Ikhlas yang berada di lingkungan dan masyarakat berkaitan dengan kita akan kedatangan karunia Allah yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana kegiatan rutin per tahun, kami pengurus Mushola Al-Ikhlas beserta jajarannya dan diketahui oleh Bapak Ketua RT, insya Allah kami akan melaksanakan suatu kegiatan yaitu untuk anak-anak kita, putra dan putri kita. Yang pertama adalah kita dengan penyambutan bulan suci Ramadan ini di malam tanggal 11 malam minggu, tanggal 10-nya kalau nggak salah ya, tanggal 10 tepatnya pada Sabtu malam minggu kami akan mengadakan pawai obor untuk tingkat daripada putra-putri kita. Di samping pawai obor, insya Allah nanti tepat di tanggal 11-nya kami pun pembahasan ini kita ambil dari tingkat kelas 4 sampai dengan kelas 6. Terus yang berikutnya adalah lomba hafalan, yaitu hafalan sesama ya, insya Allah. Untuk itu kami daripada segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas minta dukungan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kita akan mengadakan beberapa hal, yaitu kegiatan untuk anak-anak putra-putri kita semua. Adapun suatu kegiatan ini tanpa ditopang daripada suatu penyemangat sendiri dari orang tua kita sendiri, yaitu apalah daya untuk kami segenap pengurus Mushola Al-Ikhlas. Jadi intinya ini mengenai biaya juga Pak ya. Yang tadi sudah diuraikan, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh warga. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah iuran kematian, dan yang ketiganya adalah iuran daripada keamanan. Dan kami pun karena memang bentuknya ini tidak tiap bulan, yaitu bentuknya tahu sekali untuk meramaikan daripada kegiatan anak-anak kita. Biasanya anak-anak kita ini dengan mengadakan hal-hal tersebut, insya Allah antusias daripada anak-anak putra dan putri kita. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Menyambung dengan biaya ini kami bebankan Pak ya, bebankan wabil khusus kepada para orang tua yang mempunyai putra dan putrinya. Itu kami minta sokongan dana
yaitu sumbangan dana itu nanti bentuknya dari kita untuk kita putra putri kita juga nantinya. Adapun daripada kegiatan ini, jumlah daripada bantuan ini kami harapkan kepada Bapak dan Ibu supaya mengeluarkan daripada bantuannya sebesar 10.000 per anak. 10.000 per anak. Adapun kegiatan 10.000 per anak ini nanti akan kami kelola. Yang pertama adalah dari konsumsi snack pada obor, nanti pelaksanaan obor, dan yang selanjutnya mungkin untuk pelaksanaan daripada hadiah-hadiah daripada perlombaan tersebut. Jadi mungkin dengan dana 10.000 per anak, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan sih setuju Pak ya dengan kegiatan ini, karena memang kita antusias, wabil khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu dengan berjalannya kegiatan ini pun kami berharap daripada para orang tua yang punya anak putra putrinya supaya sekali lagi untuk mendukung daripada anak-anak kita semua. Adapun kegiatan-kegiatan ini insya Allah mungkin bisa berguna juga Pak ya, bisa berguna untuk anak-anak didik kita nanti di khusus pada santri-santri mushola al-ikhlas ya kan, daripada hafalannya dengan juz amannya, dan kedua nanti bisa menggunakan azan di waktu maghrib atau waktu isya, yang selama ini memang saya cukup prihatin juga dengan keadaan musola kita ini. Wabil khusus yaitu dari tahun ke tahun alhamdulillah didominasi oleh anak-anak gitu kan. Siapa lagi kalau bukan kita untuk membimbingnya sebagai orang tua, memberikan contoh kepada anak-anak kita. Itu maka daripada itu kami segenap pengurus daripada Mushola Al-Ikhlas mengadakan suatu kegiatan, yaitu salah satunya yaitu bacaan labat azan, dan keduanya yaitu lomba hafalan yang kita ambil dari sesama yang mereka hafal. Mungkin hanya itu Bapak, sekali lagi saya mohon persetujuan dari Bapak Ibu hadirin sekalian mengenai biaya. Apakah Bapak Ibu setuju untuk putra putrinya mengeluarkan per anak kita ambil 10.000 Pak? Ya. Ya mudah-mudahan sih setuju Pak ya, insya Allah mudah-mudahan kita ini, karena memang terlaksanakan ini tidak, kalau program ya kan iuran kematian, iuran keamanan mungkin itu bisa jadi per bulan, tapi kalau di kami itu hanya sebatas setahun sekali Pak. Jadi insya Allah bisa berguna lah ini Pak ya. Insya Allah nanti pada tanggal 28 Pak, insya Allah Mushola Al-Ikhlas akan melaksanakan suatu kegiatan juga yang bersangkutan dengan penyambutan bulan suci Ramadan, yaitu kita akan melaksanakan diskusi saban. Pada Bapak Ibu sangat mengharapkan daripada kehadiran dari Bapak Ibu hadirin sekalian, sekaligus barangkali akan mengirimkan suatu ahli-ahli kubur tersebut yang kami berharap untuk dicatat nanti kami bacakan semua, daripada mungkin ada keluarga kita, orang tua kita atau sahabat kita yang telah mendahului kita, insya Allah kami akan jama seluruhnya. Mudah-mudahan daripada apa kegiatan tersebut mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga sangat berharap juga tidak kemungkinan juga daripada konsumsi daripada kegiatan tersebut, ya kami mohon juga dukungan dari seluruh warga RT 04, Bapak Ibu hadirin sekalian ya, yang mempunyai kelebihan rezekinya ya kan, bagaimana yang ada di hadapan kita nantinya pada waktu hari-harinya, yaitu ada lontong, ada bakwan, ada tahu atau gimana ya, mungkin kalau memang ada boleh silakan dibawa bagi Mushola Al-Ikhlas. Ya untuk apa? Untuk kita kumpul-kumpul juga Pak di Mushola Al-Ikhlas, kita makan sama-sama, kita cicipin sama-sama, kita nyari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu sebatas informasi daripada kegiatan di Mushola Al-Ikhlas. Saya sekali lagi mohon dukungan daripada Bapak Ibu hadirin sekalian. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah pengumuman dari Seksi Rohani yang menginformasikan
besok tanggal 28 Maret 2021 bahwa melaksanakan daripada diskusi Akbar dan juga mungkin dilanjutkan dengan besok kita punya taklim itu sekalian penutupan oleh Ustaz Mathani seperti itu. Terus terkait masalah tadi lupa saya ya, untuk arisan paguyuban yang sebelumnya saya pegang jadi untuk periode yang akan datang itu sudah saya berkoordinasi dengan Pak Haryadi itu untuk pelaksanaan daripada kegiatan arisan ini dimulai nanti setelah 2 minggu setelah Idul Fitri, jadi di sekitar bulan Juni. Jadi mudah-mudahan Pak Haryadi dan tim Pak Jamil dan Pak Parik saya sudah kasih mandat kalau bisa berjalan di awal Juni 2021 seperti itu. Terima kasih pada Bapak Jajang Silahani dan juga Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya mungkin terkait dengan tadi sebelumnya itu yaitu yang main hasil rapat itu terkait masalah celengan daripada musola. Mungkin ada disampaikan oleh Bapak Jahrudin. Pak Jahrudin sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak yang kami hormati, ibu-ibu juga yang kami hormati, yang mana tadi kami telah dikenalkan oleh sekretaris RT kita yaitu Bapak Sutisno bahwa kami yaitu penanggung jawab Musola Al-Ikhlas. Nah di sini kami akan menanyakan kepada bapak-bapak yang mana pada rapat minggu yang lalu pada kemarin yaitu kami mengutarakan masalah tarikan celengan setiap bulan. Itu baru hanya pada tahap aja. Ya. Dan di sini kami akan menanyakan kepada warga RT 04 yang jumlahnya ada 167 kakak, ya termasuk yang kontrak. Nah di sini kami setiap bulan menarik celengan berdua Pak, berdua, dan kami berdua dengan Bapak Sari atau Babak. Ya. Di sini kami menarik atau sebelumnya kami menebar celengan 110 celengan. Tapi setiap bulan kami tarik cuma ada 54 celengan. Setiap bulan ya kami tarik 5 setiap bulan. Setiap kali datang kadang-kadang pintu terbuka tapi nggak ada orangnya, kadang-kadang anak kecil yang nongol. Nah, jadi sekarang saya mau tanyakan, apakah ini celengan mau dilanjut, apa mau stop, apa ibu-ibu yang mau nariknya? Lanjut. Jadi barangkali siapa tahu kalau ibu-ibu yang narik bisa lebih banyak, ya. Nah gitu. Nah terus, jadi dari zamannya pergantian RT Aji, zamannya Bapak Warto, itu nggak lebih dari 54 celengan setiap kami tarik. Dahal di sini kalau kita lihat di grup warga atau warga yang ada di sini 164 celengan. Jadi yang 100 orang ini nggak ketarik Pak. Ya, jadi malah banyak yang nggak ketarik. Nah sedangkan kegiatan musola itu Pak setiap 2 minggu sekali ada pengajian rutin yang dipimpin yaitu oleh Al-Mukarram Ustadz Matsani MJ. Yang kedua yaitu setiap minggu malam Jumat yaitu ada pengajian surah Yasin dan Iqra'in. Nah itu perlu biaya. Belum kita biaya tester segala kebersihan untuk musola dan juga banyak Pak yang diutarakan di sini ya kalau kita lihat ada tempat di Mading itu ada. Nah itu ya. Jadi gimana ini kira-kiranya kalau mau diterusin ya penagihannya atau penarikannya apakah mau pagi? Sebab saya kalau cari narik celengan biasanya habis asar Pak, habis asar ya, habis asar. Terus tempo hari juga saya coba johor, habis johor juga ternyata lebih parah ya.
Nah ini enaknya gimana? Apakah pagi, siang, atau habis asar? Sebab kayak narik hari Minggu, kadang-kadang kalau hari Minggu ada halangan atau hujan, ya paling minggunya siap tanggal 1 sampai tanggal 10 Pak, saya narik celengan gitu. Nah itu. Gimana ini cara baiknya? Ya, kemarin ya hanya setap aja yang saya kasih tahu, tapi sekarang ini kebanyakan kan warga. Nah ini dari warga-warga yang ada mewakili yang belum hadir, silahkan kami mohon jawaban. Sekian, terima kasih. Jadi saya cuma menginfokan bahwa seksi humas sudah membentuk suatu pos. Ya, jadi di sini ada perbedaan sedikit. Mungkin dari kita terobosannya membuat seksi pos humas. Jadi sasarannya itu warga. Targetnya ada untuk memperbarui data-data lama menjadi baru. Ya, jadi kita punya target. Adapun targetnya kalau bisa nanti humas tuh punya pos tersendiri untuk pelayanan warga. Ya, hal-hal yang bersifat umum nanti bisa disampaikan ke humas. Sebenarnya, insya Allah dengan pengurus baru kita dapat wewenang untuk hal itu ya. Tapi humas tidak pengen pegang dana. Saya mau inisiatif mencari dana tersendiri. Saya tidak mau membelankan warga. Untuk teknisnya saya inginkan kalau yang warga mau membuat jangan kasih dana dulu, selesaikan dulu kerjaannya. Saya pengennya begitu. Jalannya naik kapan Pak? Tapi ya ini baru rencana. Target saya pun sudah saya siapkan. Untuk sementara saya pakai tempat saudara Riwan. Posnya di situ. Pos humas. Berapa Pak? Jadi dibayar untuk warga yang khususnya warga RT 04, saya sarankan untuk ke humas kalau buat perbaikan data ya. Jadi ada kakak-kakak lama, apa KTP, apa itu kalau bisa sebaiknya ke pengurus dulu. Ya, jadi insya Allah tujuannya untuk warga sendiri. Adapun untuk perbaikan data, salah satunya ya jelas ya sekarang udah zaman online. Pemerintah sudah menerapkan itu. Jadi kalau ada yang ketinggalan data-data lama, terus ada yang tidak lolos dalam seleksi, adapun program-program pemerintah, itu jangan salahkan ya sebenarnya. Jangan salahkan pengurus. Kita sudah informasikan bahwa humas ini fungsinya untuk itu, menginformasikan hal-hal yang vital, terutama untuk data. Ya, saya cukup cuma informasikan itu. Target pun nanti ada berikutnya. Target sehari-harinya mungkin kalau bisa tiap hari kita bisa tiap hari ke kelurahan ya untuk laporan pemberitahuan syarat-syarat terbarunya apa dan instansi pemerintah daerah. Demikian informasi dari saya, insya Allah semua akan berjalan lancar. Minta doanya untuk tim kami khususnya humas, mudah-mudahan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya kita usung jadi ketua RW cocok banget ya. Baik, tadi disampaikan Pak Jarudin terkait dengan masalah Cilengan, Pak. Jadi beliau sampaikan kemarin kita pada saat rapat itu belum bangun. Nah, enaknya kapan diambilnya? Seperti itu, ya. Itu Pak ya. Ya kan? Ya, jadi artinya mohon kerjasamanya kepada warga, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, untuk artinya membantu dalam kegiatan musola ini. Itu ya, memang sebelum juga ditarik tidusnya diumumkan di musola. Jadi artinya titip ke anaknya atau gimana untuk sampaikan ke penarik daripada petugas musola. Itu kembalikan kepada orang itu belum ngasih celengan, minta bantuan dengan humas Bapak Basuni. Ya. Jadi artinya kepada warga, walaupun nggak ada isinya, tolong celengannya dikembalikan, nanti diganti yang baru. Jadi kita nggak mau terpaksa, tapi yang ikhlas-ikhlas aja. Sebenarnya celengan itu adalah celengan buat kita, bukan dunia aja, buat akhirat, insya Allah. Karena
uang itu digunakan untuk kegiatan musola. Insya Allah mungkin Bapak-Bapak sekarang sudah agak mengerti. Mudah-mudahan kita nggak paksakan itu isinya harus penuh, mau harus 10.000, pokoknya mau ada 2.000, mau kosong saat dipinta tolong dikembalikan, nanti diganti yang baru. Kalau diambil kosong lagi nggak apa-apa, nggak marah Pak Jarudin. Kalau Pak Jarudin marah bilang ke PRT. Ya, paham ya warga Pak Jarudin? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum nanti saya akan bacakan hasil dari rapat kita malam hari ini, sebelumnya saya mau tanya, di sini ada anggota PIN Surga. Anggota PIN Surga ada ya? Baik, kalau gitu silakan. Itu, jadi memang artinya bagi warga yang memang masih tergabung dalam PIN Surga, ya memang sudah dulu PIN Surga ditagih oleh almarhum Bapak Karyadi, tapi setelah beliau wafat artinya sampai sekarang pun belum ditagih. Nah, ada yang bertanya ketika dia itu masih anggota PIN Surga, kok saya nggak ditagih seperti itu. Nah, makanya saya juga kemarin sudah komunikasi ke Pak Parja, lalu pemegangnya PIN Surga, ya Pak, sini ada datanya mana warga saya tempat yang ikut PIN Surga. Nah, makanya saya sudah koordinasi ke istri, artinya memang tanyakan lagi besok pas berbarengan dengan masalah iuran program penagihan masih mau dilanjutkan atau tidak, seperti itu ya. Untuk misalnya dia mau lanjut, ya dia harus bayar sebenarnya itu Rp3.000 gitu ya. Yang 5.000 aja Pak. Ya, begitu. Jadi ya itu semua kembali ke masing-masing individu seperti itu ya. Jadi nanti kalau di surga apapun itu saya tetap laporkan ke Pak Parja seperti itu ya. Terima kasih ya. Jadi yang sekiranya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati para ketua pengurus RT wilayah tempat dan juga wabil khusus kepada seluruh warga RT 4, ibu-ibu semuanya dan para remaja. Dan yang pertama, alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara bertatap muka oleh pengurus wilayah di tempat. Saya bersyukur bahwasanya walaupun mungkin tadi identitas saya masih di sini, tapi saya sudah jauh di sana, ya alhamdulillah saya masih dibukakan pintu untuk bersilaturahmi di sini. Karena jujur dibilang di sini nyaman banget saya. Di tempat itu paling nyaman setahu saya. Benar. Baik dari dulu kepengurusannya, ya warganya, itu saya lihat dari dulu sebetulnya sejalan semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkan. Biasanya yang memisahkan itu adalah suatu masalah kecil yang menjadi besar, sehingga itu masalah yang besar. Dan saya katakan sekarang saya nyaman sekali. Dan alhamdulillah setelah Bapak Suradi menjadi seorang pengurus RT, saya lihat pembaharuan ini begitu besar lagi Pak. Ya. Mungkin Bapak tadi sudah melihat beberapa program yang sudah dicanangkan, dari program remajanya, ibu-ibunya, ya tadi juga dari humasnya, bahkan dari keamanannya punya program juga, itu luar biasa. Tidak ada wilayah lain mempunyai program seperti ini. Makanya saya sangat senang sekali tinggal di sini. Walaupun identitas saya tidak saya rubah-rubah terus Pak pas di sini. Mudah-mudahan doain, mudah-mudahan bisa juga di sini. Kenapa? Tadi saya bilang semuanya karena warganya sejalan dengan kota. Kalau bapak-bapak merasakan sebetulnya tidak ada masalah di wilayah ini sebetulnya. Kalau kita tidak membuat masalah, kan begitu Pak. Dan menyambung daripada seluruh program-program yang disampaikan oleh pengurus, juga daripada sambutan masukan-masukan dari warga, ya tadi saya sangat senang sekali. Begitu banyak program yang sudah dicanangkan pengurus. Ya tadi programnya ada yang baru-baru lagi, ya apalagi tadi humas udah punya kantor sendiri, luar biasa Pak. Itu luar biasa. Keamanan lagi sekarang ada 4 orang, wah luar biasa. Gitu, ada 5 orang ya, belum lagi musola. Itu sudah memang berjalan dari dulu.
dan membicarakan masukan sedikit daripada warga apa yang sudah dicanangkan oleh pengurus. Yuk sama-sama kita bantu pengurus kita ya, karena besar dan hancurnya pengurus itu semua ada di tangan warga, bukan di tangan pengurus. Hebatnya pengurus bukan di tangan dia, semua ada di tangan warga. Suksesnya semuanya ada di tangan kita semuanya. Kesulitan pengurus, kesulitan kita juga. Maka dari itu yuk sama-sama kita gandeng pengurus. Kalaupun ada masalah kecil-kecil, lari Pak ke stafnya. Itu kan semua sudah dipasang koridornya oleh Bapak RT semuanya staf-stafnya. Dan saya yakin staf-stafnya itu luar biasa di mata saya. Inilah berkesinambungan dari remaja, senior sampai sesepuh tokoh masyarakat dijadikan satu di pengurus. Ini saya bilang. Kalau ini dijadikan satu, insya Allah maju. Bukan RT yang lain jelek, tidak. Semua RT mempunyai peraturan yang berbeda, betul tidak? Yang penting kita jalankan. Itu saja kita sebagai warga. Dan bicara pengurus tadi sedikit menyinggung masalah daripada program ya, program yang disampaikan oleh pengurus RT 10.000 ya, saya juga bersyukur ya, alhamdulillah kalau memang itu kesepakatan dari warga setuju, alhamdulillah setuju ya. Saya juga cuma sedikit mengasuhkan saja buat pengurus. Saya juga nggak tahu ya Pak ya, kalau di sini 10.000-nya itu terbagi-bagi, apa emang 10.000 buat kewajiban pengurus saja, apa itu digunakannya untuk seluruh kegiatan gitu kan. Kalau di wilayah itu kan berbeda-beda gitu kan. Jangan sampai, kalau saya cuma hanya pesan kepada seluruh pengurus, apa yang sudah menjadi tanggung jawab warga itu diberikan kepada seluruh pengurus ya kan. Program itu ya jangan menjadikan sebuah beban buat pengurus. Kita cari solusinya. Artinya kalau saya sih berharap masukan saja sedikit, bahwasanya program yang dicanangkan 10.000 itu mudah-mudahan sudah terbagi-bagi. Artinya mungkin buat posyandu sekian, buat pembangunan sekian, buat apa sekian, sosial sekian. Jadi sudah ada koridornya masing-masing. Jadi jangan sampai ketika wilayah ini Pak terjadi, tolong dong nih dicor jalan nih, nggak ada duitnya, program habis. Kenapa? Karena program kerja bakti, dana kerja bakti tidak ada. Tapi kalau sudah ada koridor, misalnya kerja bakti Rp1.000 misalnya, sosialnya Rp1.000, posyandunya Rp5.000, sudah ada job-jobnya. Tidak ada itu. Nanti kalau 10.000, anggap satu kakak 160, 1.600.000. Di bulan pertama ada suatu kegiatan yang mengeluarkan dana 1.600.000, habis program Mbak. Kenapa? Ya karena kepakai semuanya, pusing lagi pengurus nanti dari dana di mana lagi. Ini cuma hanya masukan ya Pak Suradi ya teman-teman. Mudah-mudahan sih itu ada koridor yang masing-masing sehingga mempunyai jalan keluar yang baik. Dan kemudian ada lagi yang namanya dana kematian. Alhamdulillah di periode ini ada dana kematian yang mungkin bisa menanggulangi daripada warga kita yang terkena musibah. Menyambung daripada Bin Surga, memang Pak, Bin Surga itu suatu program yang sudah dijalankan oleh lama ya kepada kita semuanya. Saya bukan yang tidak senang, saya sampai sekarang masih ngikut itu Bin Surga. Cuma memang saya tidak tahu kelanjutannya itu seperti apa, perkembangannya itu seperti apa, gitu kan. Dan musibah yang didapatkan dari Bin Surga itu berapa, saya juga nggak tahu. Apakah itu bertambah terus sesuai dengan janjinya dulu, apa emang itu tetap terus? Itu yang setiap saya tanyakan petugasnya tidak bisa menjawab. Kalau sudah 7 tahun, 10 tahun itu sudah berdiri, itu harusnya sudah mengcover jauh lebih besar. Saya berpikirnya positif aja, daripada surga di sini ada ikutan ini sini kan begitu Pak. Itu. Mudah-mudahan yang dikelola oleh pengurus ini dengan 5.000 bisa menjadikan jauh lebih besar. Dan yang 5.000 itu juga saya tadi mohon maaf, pengurus saya nggak tahu nih yang 5.000 itu apabila ada warga yang musibah digunakan pada saat itu juga atau pakai jeda. Misalnya 3 bulan dulu, di bulan 4 baru digunakan gitu kan. Artinya mungkin ada modal dulu nih pengurus gitu. Atau memang pada awal itu ditarikin misalnya mohon maaf 10 kakak 5.000 cuma ada 500.000. Dibagikan berapa kita nggak tahu. Cuma kalau memang itu di luar daripada konteks warga ini pengurus punya persepsi dan pertemuan sendiri ya nggak apa-apa. Kita juga nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan itu bisa seluruh mengcover daripada program-program yang pengurus nanti ke depan. Itu tadi luar biasa bertambah lagi. Maka saya bilang
satu-satunya di 23 RW ya kalau nggak salah. Bahkan 24 ya Pak? 21 Pak. 21 ya? Iya, RW 21. Yang 23 itu kurang Depok. Hampir 20 RW Pak di Pancoran Mas ini. Yang saya lihat dari sampai RW 1 sampai RW 9, pengurusnya itu paling banyak 15-20 orang. Ini 47 luar biasa. Padahal saya 32 Pak. Saya pikir saya yang besar, ternyata ini 47 yang besar. Kenapa? Justru semakin besarnya jangan sampai tadi kosong omong. Artinya apapun yang dicanangkan programnya harus komitmen. Kendala itu warganya susah diajak, tetap harus kita bekerja keras. Berusaha, saya yakin kok. Memang namanya program awal itu di mana-mana agak sulit. Yang penting kan selama ini saya bilang mudah-mudahan pendekatan kita ke warga itu yang bisa membantu daripada seluruh program. Ya, Bapak, saya mohon maaf kalau panjang lebar, itu hanya sedikit kesan dan pesan saya pada seluruh teman-teman semuanya, para seluruh senior sesepuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya terima kasih lagi kepada seluruh pengurus yang telah memberikan waktunya. Maafkan saya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Wanto. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Bendahara masalah yang tadi disebutkan. Tadi disebut katanya untuk uang kematian 5.000. Kalau uang kematian itu insya Allah kalau memang dari 167 itu bayar semua berarti kan sekitar 800. Nanti artinya kita akan berikan pada saat orang sakit juga musibah. Artinya mungkin kita nggak kasih 800, mungkin 500. Tambahan biasanya itu yang selama ini kita melihat untuk biaya penguburan karena orang harus uang perawatan kasihan gitu kan. Jadi karena kadang-kadang kalau meninggal malam ini kita urus ke pasar ini harus malam ini juga ngeluarin duit gitu. Makanya itulah backupan kita sebagai pengurus agar yang tenang juga jangan terlalu menjadi beban. Tapi kalau mudah-mudahan yang tadi saya bilang warga tempat 2 tahun yang meninggal udah banyak baru kita doain aja gak ada yang meninggal dulu ya. Jadi komit ya dalam tahun ini gak ada yang meninggal ya. Oke, jadi ini untuk yang tadi Bapak sebut dananya kalau misalnya terkumpul semua kan besarnya 800.000 ya. Kita akan berikan Oke, jadi yang kita berikan hanya 500.000. Oke, kalau misalnya 1 tahun berjalan dan saldo pasti naik dong. Nah, jadi pakai itu mungkin nominalnya nggak 500.000, bisa di. Iya, bukan nih. Halo nih, Roman ini. Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surati, Bapak Suradi dan yang lainnya, berhubung dengan malam juga, singkat aja. Kalau sudah malam di jam 12, jam 10 ya, 10:08. Romannya udah wajah ngantuk. Ya. Jadi berkaitan semua ini sebenarnya simpel Pak. Berkaitan semua ini simpel. Apabila semua ini dibuatkan sebuah hukum. Kalau semua dibuatkan dengan hukum, yang Pak Wanto sampaikan, Pak Ahwan disampaikan, dan teman-teman yang sampaikan semua, kalau dibuat hukum, artinya yang dibuat secara undang-undang, itu akan mudah berjalan. Dan warga dari tadi bengong aja, bingung, hukumnya nggak tahu apa, berjalan kapan, teknisnya nggak tahu. Jadi mudah-mudahan kita pengurus ini membuat sebuah hukum, contohnya seperti kematian. Hak dan kewajiban pun harus tahu secara hukum, supaya kita tidak menerka-nerka, tidak fitnah. Begitu juga uang program, kita harus buat hukum. Semua harus dibuat hukum, nggak bisa. Keamanan harus dibuat hukum. Semua seperti apa tuh? Haidna ya, dibuat apa? Haidra, semua harus dibuat hukum supaya tertib. Jadi supaya nggak, terutama fitnah timbul. Seperti tadi Pak Wanto cerita, sahabat kita, RW kita yang lalu kan, hukum kan jelas. Seperti apa? Sudah berjalan berapa tahun?
Hukum itu jelas, fitnah timbul. Nah, jadi cuma itu aja yang dapat sampaikan supaya mudah-mudahan teman-teman yang ada sebagai pengurus sebanyak 40 rekan itu dibuatlah hukum supaya berjalan, karena kepengurusan RT ini berkaitan apalagi berkaitan dengan kematian. Masa jabatan paling lama 5 tahun. Setelah 5 tahun siapa yang meneruskan? Pak RW yang lalu aja sampai sekarang nggak tahu siapa yang meneruskan. Karena udah hak pribadi itu, udah hak pribadi seorang pengurus PIN. Saya lihat hukumnya seperti itu. Nah, setelah program ini berjalan selama 5 tahun, apa Hamdi terus yang meneruskan? Nah, itu akan fitnah lagi nanti Pak Wandi. Nah, jadi pengalamannya kita ambil dari Pak RW yang lama. Hukumnya seperti itu. Hanya sekedar santunan 500.000 atau 600.000 atau 700.000, tapi uang semakin lama bengkak, nambah, rekening nggak ada. Saya ikut, tapi saya stop. Pada saat saya minta itu sebuah rekening, ya nggak bisa dijalankan. Nah, bisa syukurnya di sini nanti buatkan hukum lagi, sekali lagi buatkan hukum. Nah, nanti mudah-mudahan Pak Awandi dengan khusus dibuat kematian itu ada rekening. Walaupun atasnya pribadi jadi masalah, artinya ada rekening yang harus disampaikan. Entah mau setahun sekali jadi masalah sampaikan, tapi harus jelas semua hukumnya, karena hukumnya sampai 15 tahun lagi, 20 tahun lagi ke anak cucu kita itu akan berlaku. Dan penerusnya pun nanti bisa jadi bukan Pak Ahwandi. Begitu. Pengalaman-pengalaman yang terjadi, saya evaluasi, paling mudah adalah hukum yang harus dibuat. Undang-undang lah, atau peraturan daripada pemerintahan KRT-an. Gitu Bapak ya, karena udah ngantuk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup dengan doa nanti, saya akan ulang. Oh ya, untuk arisannya gimana Mas? Sekali lagi saya akan bacakan hasil rapat kita malam hari ini. Untuk yang pertama, program iuran RT senilai 10.000 plus 5.000 untuk uang kematian. Dan ini akan mulai berjalan di awal April, yang nanti akan ditarik oleh istri pengurus ya. Jadi ada Ibu RT dan Ibu Sekretaris yang selama 6 bulan akan menarik semua uang program. Nggak usah. Lalu ada program keamanan tiap bulan senilai 2.000 ya, yang akan dipungut ke semua warga oleh tim dari keamanan. Lalu tadi ada program Kahitra yang akan membagikan bibit sayur secara gratis. Lalu ada program musola yang pada nanti tanggal 11 April ya akan mengadakan berbagai acara lomba ya. Dan untuk besok tanggal 28 besok malam ya, mengundang untuk semua warga untuk mengikuti Nisbuk Saban di Musola Al-Ikhlas Ba'da maghrib ya, jangan terus datang sini, udah lewat. Oke, lalu ada program arisan yang akan dijalankan kembali setelah 2 minggu Idul Fitri ya. Dan untuk keanggotaan arisan, kalau bisa sih semua yang hadir pada malam hari ini ikut serta ya, jadi biar rame. Lalu ada program celengan yang nanti akan ditarik, ini fix ya, di minggu pertama hari Minggu pagi. Lalu ada humas yang tadi sudah memberikan informasi bahwa untuk segala perbaikan data yang lama itu bisa diantar ke posnya ya. Posnya tadi sudah disebutkan nggak? Di mana? Di rumah Kenji ya. Oke, di rumah Kenji itu udah dibuat pos humas. Lalu untuk anggota PIN Surga ini nanti akan di-refresh keanggotaannya ya. Dan untuk biayanya masih sama 3.000. Lalu habis. Oke, habis. Ya ini nanti akan saya email untuk hasil rapat malam hari ini ke Bapak RT. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Pak RT ada lagi yang mau cukup ya. Baik kalau gitu, ini ada doa. Silakan dari Bapak Jajang.
pada Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwasanya pada malam hari ini alhamdulillah rangkaian acara telah selesai kita bahas, yang alhamdulillah apapun bentuknya daripada kegiatan mengenai program KRT-an di wilayah RT 04, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan halangan apapun yang kita tidak inginkan bersama. Begitu, mari kita sama-sama kita tutup dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini dengan bentuk curahan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bentuknya daripada keamanan, kenyamanan daripada lingkungan, khusus di lingkungan kita yaitu RT 04. Mudah-mudahan Allah jaga dan Allah lindungi daripada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sebelum kami membacakan suratul Fatihah, sekali lagi kami juga mengajak kepada seluruh warga sekali lagi berkaitan dengan insya Allah kita akan kedatangan bulan suci Ramadan dengan kegiatan-kegiatan rutinnya, yaitu kami juga mengajak mari kita sama-sama memakmurkan musola daripada malamnya, yaitu sholat sunat tarawihnya. Saya lihat di sini mengenai seluruh warga, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengharapkan sekali lagi dengan sangat mari kita sama-sama kita makmurkan musola dengan adanya kepengurusan yang tadi disampaikan oleh Bapak Wanto di wilayah beliau. Katanya kepengurusan itu ada 30 sekian, dan ternyata di wilayah kita lebih tinggi lagi nilainya, itu 47 kepengurusan. Saya kira dengan adanya program kegiatan di musola, saya kira dengan kedatangan daripada kepengurusan semua hadir bisa, dan mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk kegiatan ya, kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul lahur wal fa'il ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya malana ya ma'budu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'abi ni'amahu wa yukabi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syaratan tuzilna biha min zamil ahwali wal afat wa tagafilana biha min jamil al-hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulagayati min jamil makhrajil bil hayati wa badal mamat. Innahu syami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana biman a'tait bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina ya Allah bi
الشكرات الموت ونجاة من النار وعفاء من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.